ular ngigit kan nggak bisa milih. Namanya ular terancam yang gigit. Nggak ada ular mau gigit milih-milih dulu. Ini si bapak kayaknya banyak utang, ini kan saya patok. Enggak ya. Tetap aja. Jadi mau cewek, cowok, ganteng, cantik, tampan, kaya, miskin, megang ular ya gigit ya. Nah saya manusia kan saya bisa milih mau berbuat apa. Masa saya berbuat baiknya harus didikte dulu oleh keadaan? Nah, kalau misalkan kita ya Allah difitnah balas fitnah, dicaci balas caci, disikut balas sikut, terus apa gunanya atau sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Fitnah buruk nggak Pak? Buruk, tapi udah tahu fitnah itu buruk, kita balas dengan keburukan yang sama. Repot ya. Udahlah, bismillah, sing damai, adem ayem bersatu. Kita tuh ketemu nggak ada yang kebetulan. Kan di Islam kan nggak diajarin ngomong kebetulan kan, tapi qadarullah ya. Jadi nggak kebetulan ketemu, enggak, qadarullah aja ketemu di sini. Dan siapa yang beruntung dari mereka semua yang bisa jadiin apapun yang terjadi jadi jalan tambah dekat sama Allah. Nah, misalkan ya, ketemu orang seumuran sama-sama umur 40, ketemu, ya Allah dia mah ternyata umur 40 belum bisa ngaji. Ada yang malah kesel, males gak mau temenan sama dia. Ada yang begitu. Tapi ada yang mikirnya kayak begini, ya Allah ini saya ketemu dia, kenal sama dia, kan gak mungkin kebetulan Allah yang pertemuin. Tapi ternyata dia belum bisa ngaji, sedangkan Allah titipin ilmunya, tajwid, jadi ngerti cara baca Quran. Berarti gimana caranya saya menyikapi ini? Berarti Allah lagi nyediain saya ladang pahala ngajar ngaji nih, makanya dikenalin sama dia. Nah enak kan mikir. Kadang kan kita sibuk mikirin cuan di kitanya aja ya, sampai kadang kebalik, dicintai atau digunakan. Izin ya saya berkisah lagi ini kejadian nyata juga. Jadi ada seorang bapak-bapak suka otomotif, kebelilah mobil sport ya, mobil bagus. Lagi sambil dia kadang suka dioprek-oprek ya, ngebuka-buka sendiri, pengen coba apanya diganti. Anaknya keluar ngambil batu, diambil, dicoret, marah kan, pukul, nggak nyadar yang tadi pegang teh kunci Inggris, peletuk kena tangan teh. Saking sakitnya itu anak pingsan, nggak sadarkan diri. Nyampe rumah sakit, dibawa di ronsen. Dokternya bilang, maaf Pak, tangan anak bapak udah nggak bisa dipakai lagi, remuk tulangnya. Tuh digetok pakai kunci Inggris, tangan anak umur 3 tahun. Tapi anak kecil mah nggak punya dendam, bangun juga sambil ngeliatin tangannya dibuntel gitu kan. Papa, kapan tanganku tumbuh lagi? Gitu aja. Kesel, sedih, ngerasa menyesal, pulang, mobilnya sekarang dia hancurin, dipukulin, kacanya dipecahin, ditendangin. Pas nyampe di bagian yang dicoret-coret sama anaknya, ternyata anaknya nulis, aku sayang papa. Cuman kita kadang ketuker. Harusnya benda itu digunakan, manusia itu kita cintai. Kadang kita lebih cintain benda daripada manusia. Manusia kita gunakan. Dia punya toko kue tuh lumayan, kalau majelis taklim nanti kan disponsorin tuh gitu tuh, digunain orang tuh. Nah kebalik, dah harusnya manusia kita cintai, benda kita gunakan. Baru kemarin pas lagi sambil jalan turun dari pesawat, baru mendarat tadi malam, nyampe ke Medan. Ya orang pada ngobrol ya, kedengerannya ada yang lagi sambil terima telepon, lagi cerita tentang dia lagi berantem sama kakaknya gara-gara dia minjem mobil kakaknya keserempet. Jadi baret mobilnya, utuh mobilnya bisa jalan, masih bisa, cuman baret segaris, berantem. Ya Allah, mutusin silaturahmi sama saudara gara-gara kaleng dibaretin. Mobil teh kaleng kan? Kaleng fungsinya apa mobil teh? Nyampe, itu fungsinya. Karena kaleng dipakein karet, dipakein plastik, dipakein kaca, jadi mobil. Fungsinya nyampe. Berarti ya tujuannya nyampe. Berapa banyak orang Medan pada bisa tuh Pak ke Mekah Pak, padahal nggak pada punya pesawat. Ya karena yang penting nyampe. Coba Bapak punya pesawat masing-masing kan repot parkirnya, nggak muat di Pelindo juga ya. Ya kadang ya Allah, udah tuh berantemin apa. Nih terakhir penutup.
Kalau lagi ada yang pernah lihat bulan purnama, bulan lagi bulat-bulatnya cantik indah, pernah lihat? Pertanyaannya, ada nggak orang yang lihat bulan purnama dengki, berantem? Pak, nggak boleh lihat bulan itu ya, cuman saya yang boleh lihat, awas kalau lihat. Ada yang berantem kayak begitu? Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? 7 miliar penduduk dunia lihat bulan barengan, asli nggak akan berantem. Karena luas, semuanya kebagian kayak gitu juga karunia Allah. Luas. Beda kalau kita ngerebutin sesuatu yang sempit. Contoh dunia, udah mah dapatnya harus sikut-sikutan, bambok. Begitu bonyok juga belum tentu dapat. Ya, contoh, penduduk Indonesia 270 juta, yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin gimana berantemnya 270 juta orang memperebutkan satu tempat. Kemarin yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia, tahu nggak? Ya. Tapi kalau misalkan bukan rebutan presiden, rebutannya surganya Allah, 270 jutanya bertakwa, semuanya bisa nggak ke surganya Allah? Bisa, muat, nggak akan sempit, asli. Ya. Makanya kalau misalkan kita jelas-jelas tadinya baik-baik aja, saudara, tahu-tahu berantem, satu alasannya udah, pasti ada dunia nyelip di antara kita, udah. Karena ngerebutin sesuatu yang sempit ya, jadi berantem melulu. Coba kalau yang direbutin luas, atulah yang ke surganya Allah. Isi 10 anak balap lari, yang boleh jadi juara 1 kan cuma 1. Tapi kalau misalkan mereka bukan rebutan juara 1, rebutan surganya Allah, semuanya ngapalin Quran, semuanya bisa ke surga tanpa harus berantem. Nah udah, jangan pada gelut jangan berantem, udah bismillah. Minimal itulah yang bisa kita lakuin buat bantu saudara kita di Palestina. Datang ke sana perang dikasih senjata juga malah bingung, baru pertama kali megang senjata juga. Yang ada malah jadi beban bagi tentara yang lain. Ya di sini doain misalkan enggak, boikot juga enggak, malah berantem sama saudara sendiri, ngapain? Udahlah. Setiap kali kita sesama muslim berantem, yang paling ngakak tuh setan. Oh gitu aja dia berantem, ya seneng udah. Emang tujuannya kayak gitu, pengen mecah belah. Ya bismillah ya, sing akur, alhamdulillah. Segitu dulu, mudah-mudahan yang disampaikan ada kebaikan. Kita lanjutin dulu sesi selanjutnya apa dulu? Tanya jawab atau penyampaian dari tim DT? Bukan tanya jawab lah, diskusi. Siaran ulang nanti coba di download di TikToknya ya, bisa diupload ulang. Sinyal dan suaranya kedengeran nggak dari tadi? Karena tidak ada, kita lanjut ke acara selanjutnya. Kita serahkan kepada tim Darul Tauhid untuk donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina, kepada tim Darul Tauhid di Islam. Iya, ini ada yang membantu menyampaikan. Ustaz Abdul, Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz mau duduk atau di mana Ustaz? Oh iya, foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada 5.000 orang yang jauh salam saya ke 50 orang. Waalaikumsalam. Saya doakan Bapak Ibu sekalian jawab salam saya dengan tulus. Doanya ya. Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaza kan di dalam Palestina. Palestina juga harus kita jaga. Siaran ulang mungkin dari Pelindonya ada live-nya ya. Nanti ini juga bisa kok download sih. Mudah-mudahan bisa diupload ulang. Nanti ini di-download terus ditaruh di YouTube. Haji Abdullah bin atau yang dikenal sebagai Agim. Asli Bogor, di Bogor. Ya, ini lagi di Medan. Salah satunya kita peduli untuk Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah kita juga di Palestina sudah mendirikan masjid yang alhamdulillah dalam genosida kemarin. Kemarin udah ke Serang, Banten. Nanti mudah-mudahan bisa ke sana lagi ya. Ada program
Amin. Ini kajian di PTP Lindo Medan, bantuan air bersih Bapak Ibu sekalian. Bandung, insya Kami Allah. mengajak dari Bapak Ibu sekalian Tanggal 10 pada hari ini November ya, di untuk Al-Jabar. berkontribusi dalam kegiatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyalurkan air bersih yang untuk Masih saudara-saudara kita belum yang tahu ada di nih, Palestina. mudah-mudahan segera terjadi. Kita di sini ada beberapa paket yang untuk kita Dari adakan, makasih. itu pertama paket 500.000 Khotbah Parahyangan. itu jumlahnya terbatas, tidak banyak, itu hanya bisa 10 Bima orang. insya Allah ke Pantai Dan Oivanda. juga paket 1.500.000 itu ada jumlah 15 orang. Dan juga yang terakhir ada paket 3 juta rupiah itu untuk 5 orang. Jadi Bapak Ibu, kami menawarkan untuk mengajak Bapak Ibu Di Al-Jabar jam 9 insya Allah. karena dalam surah Atau 2 November ke Sukabumi, 2 Allah November berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. di Masjid Agung Sukabumi. Sesama muslim itu bersaudara. Kuningan belum, Garut juga Apabila belum. anggota Waalaikumsalam tubuh kita warahmatullahi wabarakatuh. Aceh sakit, Besar, yang lain juga akan merasakan. Batam dan Solo belum. Jadi kita mungkin Umur buka 32. dari harga 500.000 Bapak Ibu untuk 10 orang pertama yang bersedia ikut dalam penggalangan donasi untuk Palestina ini dengan nominal 500.000 rupiah. Monggo Bapak Ibu boleh acungkan tangan, nanti akan didata oleh teman-teman kita Darul Tauhid. Tidak harus hari ini, boleh juga nanti Bapak Ibu izin dulu ke suami atau izin ke istri, boleh ikut untuk program ini, boleh. Jabar 10 Insya Allah, November. seminggu yang akan datang kita tunaikan juga boleh. Iya, banyak kok orang baik. Kalau kita nggak ketemu orang baik, kita yang jadi orang baik. Dan nominal 500.000 rupiah. Ada yang bersedia Bapak Ibu? Oh, Bojonggede dekat atau ke rumah? Ada di Silakan ya. Masya Allah ada lagi tuh. Iya. Alhamdulillah. Oh, ini Alhamdulillah. di belakang. Sih juga bersedia. Kita nggak pakai kaca spion, jadi nggak kelihatan yang di belakang. Iya, boleh di sini beliau Bu ya untuk didata kembali. 10 orang pertama Bapak Ibu. Iya. 1, monggo dihitung, bantu teman-teman dibantu untuk menghitung biar jumlah 10-nya kita close ketika sudah memenuhi kota. 2 Pak. Alhamdulillah. Di depan sini boleh tim yang ikhwan membantu. Izin nambahin ya. Siap, makasih. Jadi ini saya dapat kisahnya dari AA. Ada rekan beliau pengusaha sukses, kebiasaannya aneh. Dia tiap kali beres jualan cuman disisain buat modal besok, sisanya sedekah. Maka teman-temannya suka nanya, Bapak nggak sayang sama hartanya Pak? Invest dong kayak kita. Maka dijawab orang, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat. Sedekah. Jadi aslinya tiap kali sedekah pun pilihannya cuma 2. Balik lagi ke Bapak di dunia dengan minimal dikali 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Kadang dalam bentuk sehat, anak nurut dan lain-lain. Atau nanti di akhirat. Dan aslinya kita bakal ketemu lagi sama duit kita nanti. Karena nabung 1 miliar, meninggal duluan sebelum dibelanjain, kepake 2 juta pemakaman, nggak akan kita ditanyanya, nggak akan ditanya 2 jutanya, tapi 1 miliarnya. Padahal cuma sempat make 2 juta, ya Allah, yang 1 miliarnya belum kepake, malah yang sisa 998 jutanya direbutin sama anak-anak. Repot ya. Jadi justru cara ngunci duit kita benar-benar jadi milik kita adalah dengan cara udah transfer aja ke rekening akhirat, pasti akan ketemu lagi ya. Bismillah. Tambah berapa orang? Sok mangga. Sudah penuh kota untuk 500.000 ya, 10 orang. Selanjutnya kita ada juga kota 1.500.000 itu untuk 15 orang Bapak Ibu. Dan juga nanti ada merchandise yang diberikan oleh Koko, ada oleh-oleh dari Koko. Bapak Ibu, kita bayangkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Jangankan untuk makan, untuk ibadah saja mereka itu susah. Apalagi untuk makan seperti kita masih diberi kenikmatan bekerja bisa untuk melaksanakan sholat dengan nyaman,
Bekasi, Tambun belum. Kita masih diberikan kenyamanan negara. Bekasi ada, kalau nggak salah ada di ke Bekasi. Tapi Habis ini di Pegadaian, yang untuk umum besok di Masjid Al Jihad, Masjid Bibi Tua, sama di Masjid Agung Medan. Itu untuk umum tiga-tiganya, tinggal datang. Ini juga untuk umum sih, tapi memang lokasinya di Masjid Kantor Pelindo Medan. 15 orang pertama ada alhamdulillah dari Bapak. Ikut donasi boleh, silakan. Kalau pengen ke yang DT, hubungin yang DT. Kalau pengen ikut pembebasan lahan, kami lagi bangun. Ada lagi yang bersedia? Pengen bangun sekolahan, masjid, dan kantor 5 orang, sudah 5 itu orang, masih ada 10 lagi Bapak Ibu. ada nomor rekeningnya juga. 10 orang lagi. Sini sudah ada 5 orang. Besok Al Jihad jam berapa ya? Koko lupa, lihat aja di Instagram Koko. 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Jabar Maka semua. Bapak Ibu, mohon dari teman-teman Darul Tauhid dibantu untuk Kalau ikut alhamdulillah dari ibu-ibu Kalau untuk juga pembebasan banyak lahan orang tinggal Darul transfer, Tauhid dibantu ada untuk rekening BSI mendaftar ya. 800 Bapak Ibu, kita juga menyediakan 97707. cairan sedekah subuh yang setiap pagi mengajarkan kita untuk sebelum sholat subuh bersedekah rutin. Itu bisa boleh dari 1.500 berapapun nominalnya, kita sediakan cairan sedekah yang bentuknya seperti ini. Izinnya kok ya. Iya. Yang bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini boleh kita nanti akan dapatkan di booth bawah yang ada di tempat kita untuk meletakkan sepatu. Sana ada teman-teman kita yang akan 800 900 7707 atas nama Yayasan Dakwah Umat Terbaik. atau konfirmasi ke kita. Ini untuk Baik, kita pembebasan lanjutkan lahan. untuk yang 1,5 juta untuk 10 orang, 15 orang pertama. 15 orang pertama tadi sudah ada sekitar 8 orang. Boleh dibantu teman-teman, dicatat saja dulu nama dan nomor handphone. Nanti akan kita konfirmasi lagi. Menang Koko gratis, Tidak harus hari ini. ada biaya. Ini juga teman-teman Darul Tauhid galang dana untuk Palestina. Koko mau cuman gimmick aja, biar ini Sudah dibantu data? dibikin sama, jadinya kan rame. Nah pas rame diajakin donasi buat Palestina. Ini 1,5 juta. Ngundang, ada kontaknya di Instagram, ada WA-nya. Ada lagi Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang 1,5 juta. Dan itu boleh nggak langsung hari ini ya, bisa dicicil. Oh adanya nanti pas gajian, atau bahkan boleh PT-PT kita gope-gope yuk nanti buat bertiga, itu juga bisa. Silakan. Dicicil berapa? Oh sanggupnya baru adanya sebulan 100. So ya udah berarti 15 bulan. Tapi kelamaan ya. Insya Allah. Siap boleh. Kota 1.500.000 untuk 15 orang. Sudah full. Nah, itu di ibu, Bang. Boleh dibantu data. Amin, mohon doanya. Izinnya kalau misalnya ternyata ada yang lihat di Facebook atau apa video Koko promo jadi online, jangan 15 tertipu. orang tadi masih Itu fitnah, kurang ada yang ngedit. Karena kalau asli dari Koko kan pasti Koko postingnya di TikTok atau Instagram resmi Koko, tapi kan nggak ada. Itu pasti dari akun-akun nggak jelas. Itu karena Koko dakwahnya berantas judi, jadi mereka nggak suka, jadi mereka bikin video fitnah. patungan. Sekarang gampang banget ngedit pakai AI. Kan orang yang bikin film Transformer, dulu bikin film Jurassic Park aja udah bisa. 7 orang Apalagi lagi. sekedar ngedit 7 orang orang lagi lagi yang ngomong. beruntung bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina. Masuk SMP kami bisa sok main nanti Bogor. Di kami juga Ada ada 7 pindahan. orang lagi. Jadi jangan percaya ya, tuh penipuan. Terus kalau misalkan ada yang ngaku bisa ngundang Koko, terus akhirnya jadi ya masang tarif ke kalian, berarti itu oknum, dia yang masang tarif. Karena dari Kokonya gratis, Ada yang bersedia pernah minta bergabung, 7 orang berapapun. lagi. Kalian mau tetap ngasih itu urusan kalian, tapi kok nggak akan pernah minta, nggak akan nyebut. Ini ada informasi dari Dinda, ada pembebasan lahan juga, dana ini juga ada nanti.
Ya, nanti aja habis mengambil. Ya. Ada Bapak Ibu 7 orang lagi Teh Yunda sama Teh Monik. Waalaikumsalam. Teh Monik mana? Teh Monik adanya Koko. Kamu kenal adanya Koko? Atau yang belum sempat terdata di sini. Insya Allah mudah-mudahan Nanti boleh datang ke grup kita yang ada di bawah. Untuk 7 orang lagi. Di mana apanya? Ini sekarang lagi di Medan. Tidak harus hari ini Bapak Ibu. Kerja jadi buzzer, ngebazerin apa? Kalau ngebazerin untuk donasi Palestina atau bangun masjid itu boleh, bagus. Ketika setiap gajian juga boleh Bapak Ibu. Boleh, kalau nggak bisa Salahnya di Bogor. di tengah-tengah, berdua, bertiga juga boleh. Ada yang bersedia Bapak Ibu? Di mana kita 7 orang anak-anak? lagi. 7 orang lagi. Boleh ya berdoa umur panjang, tapi ditambahin berdoa pengen umur panjang dalam ketaatan, dalam keberkahan. Jadi nggak sekedar panjang biar bisa main melulu, itu nggak bagus. Tapi kalau panjang dalam ketaatan beda. Nama sekolahnya Bi Quran 7 orang Islamic lagi sudah. Homeschooling. Juga lagi ngebebasin lahan untuk supaya bisa dibangun jadi masjid dan juga sekolah. Sekarang baru ada SMP-nya, pengen cita-citanya pengen ada buat TK, SD dan SMA-nya, juga untuk gedung dakwahnya. Jadi dibikin kayak Darut Tauhid kayak yang di Bandung, tapi ini yang di Bogor. Maka silakan kalau ada yang mau juga ya. Paling izin nyampein nomor rekeningnya ya, sebentar dibacain. Ini Bank BSI 800 900 7707. 800 ya, berarti 800 800 900 7707 atas nama Yayasan Dakwah Umat Terbaik. Mangga, itu mau setiap subuh dah sedekah subuh 10.000 mangga silakan. 800 900 7707. Mudah-mudahan nanti pada bisa main ke Bogor, kita mudah-mudahan bisa sempat ibadah bareng di sana. Ya, insyaallah. Nanti kalau mau bisa dikirimin ada QR-nya, jadi nanti paling dititipin ke grupnya ya, kalau ada grupnya ya, insya Allah. Gitu, terima kasih banyak, terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi dengan teman-teman Pelindo dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di sini, tapi juga kelak dikumpulkan di surganya Allah, insya Allah. Terima kasih semuanya, dikembalikan lagi dulu ke Ustaz MC kita. Foto 800 900 7707. Jadi ada 7707. Penutupan kita persilakan Ustaz berdoa. Oh iya. Ya, izin ditutup dengan doa dulu ya. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Silakan yang punya hajat disuarakan masing-masing. Allah pasti mendengarnya ya.